Halo semuanya, PO di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Headset bagian 4. Film ini merupakan lanjutan dari sequel ketiga. Jadi kami sarankan bagi kamu yang belum agar terlebih dahulu untuk menonton di sequel sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film dibuka dengan keadaan di tahun 1964, di mana saat itu wisata rawa mulai dibuka dan diperbolehkan kembali oleh pemerintah. Suatu hari, sepasang wisatawan sedang asik dalam melakukan perjalanan sembari menikmati suasana rawa. Pria itu adalah Del dan kekasihnya Sue. Sue sangat bahagia karena mendapatkan surprise lamaran dari Del, dan di saat yang sama dari kejauhan terdengar suara orang yang sedang memanggil ayahnya. Del yang merasa iba pun tak tega membiarkan orang tersebut sendirian di dalam hutan. Dia pun berinisiatif untuk mencari dan menolongnya. Di tengah pencarian, mereka bertemu dengan seorang pemburu yang ternyata tujuannya sama seperti dia, untuk mencari sumber suara yang mereka dengar. Diskusi kecil mulai dilakukan dan tak lama berselang, tiba-tiba sebuah kapak melesat dan menghantam kepala pria pemburu hingga putus. Del dan Sue yang melihat adegan lalu berlari ketakutan. Mereka tak punya tujuan selain harus mencari tempat yang dirasa lebih aman dan menjauh dari sana. Namun malang bagi mereka karena Victor berhasil menangkap dan mulai membunuh satu persatu. Setelah Del, Victor kemudian memotong dan mencincang tubuh Sue hingga menjadi beberapa bagian. Mereka adalah 3 korban pertama sejak wisata rawa tersebut dibuka 10 tahun sebelumnya. Di saat di mana pembunuhan massal yang dilakukan oleh Victor Crowley, Andrew adalah salah satu orang yang selamat atas pembantaian bersejarah tersebut. Ternyata telah mengabadikan momen kejadian itu dengan menuliskan di sebuah buku yang berjudul I Survivor. Karyanya mulai banyak diminati oleh publik. Bahkan hari itu, Andrew telah menjadi bintang tamu dari pertunjukan talk show oleh Sabrina, yang merupakan jurnalis ternama sekaligus mantan istrinya. Diceritakan kalau korban pembantaian yang lalu berjumlah kurang lebih 40 orang. Namun anehnya, pelaku tersebut masih tidak bisa dibuktikan dan publik tidak percaya kalau pelakunya adalah Victor Crowley. Di tempat yang berbeda, seorang wanita, Chloe, yang merupakan salah satu dari pembaca buku tersebut sekaligus sutradara, berkeinginan untuk melakukan observasi yang lebih dalam mengenai pembantaian yang diceritakan. Karena mereka ingin sekali melakukan syuting di daerah rawa yang saat itu sedang banyak dikenal. Dia bersama temannya pun pergi menemui Andrew untuk melakukan sesi diskusi. Namun, belum jauh pembahasan mereka, tiba-tiba sang manajer, Kathleen, menarik dan membawa Andrew pergi dari sana. Melihat itu, Chloe sangat kecewa karena rencana yang sudah lama mereka susun tiba-tiba terganggu begitu saja. Kathleen memberitahu Andrew mengenai sebuah tawaran wawancara yang menurutnya sangat bagus. Namun, mereka harus kembali dan pergi ke Swamp yang merupakan tempat kediaman Victor. Andrew yang sebenarnya sudah jera dan tak mau lagi ke sana lalu mengatakan penolakan kepada tawaran tersebut. Namun sang manajer, Kathleen, mengatakan kalau mereka akan mendapatkan upah sebesar $1 juta dari hasil wawancara yang akan mereka lakukan. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Andrew menyetujui dan dia sepakat untuk pergi ke sana. Singkatnya, mereka pun berangkat, namun kali ini mereka menggunakan pesawat pribadi bersama dengan beberapa kru dan bahkan Sabrina juga ikut. Di sana, Andrew tahu kalau Sabrina adalah seorang wartawan, namun sebenarnya dia tak ingin kalau Sabrina terlibat dalam sesi kali ini. Di tempat lain, ternyata Chloe dan teman-temannya sudah duluan tiba di Swamp untuk melakukan syuting dari film yang akan mereka garap mengenai reka ulang dari tragedi tersebut. Sekarang, legenda Victor sudah tidak membuat orang-orang menjadi takut. Rawa hantu kini telah menjadi sebuah tempat hiburan dan bahkan barang-barang Victor pun mereka mulai perjualbelikan. Di sana, mereka juga bertemu dengan salah satu pramuwisata, Dillon, yang biasa membawa para turis untuk berwisata ke rawa tersebut. Ia menceritakan kalau sebelumnya tepatnya 4 tahun yang lalu, tingkat kunjungan wisatawan sangatlah tinggi. Namun itu tidak bertahan lama karena sekarang minat publik mengenai legenda Victor sudah menurun. Chloe yang sebenarnya masih memerlukan beberapa penjelasan mengenai sejarah Victor, kemudian memutuskan agar mencari referensi pada sosial media, terutama pada kejadian kutukan yang terjadi kepada ibu Victor sebelum melahirkannya. Di sisi lain, pesawat mereka tak lama lagi akan tiba. Andrew dan timnya terlihat tengah prepare. Di sana, Andrew mengungkapkan kekhawatirannya. Namun, muanya meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja.
Dan di saat yang sama, tiba-tiba pesawat yang mereka gunakan tiba-tiba mengalami masalah. Kabin pesawat mereka jebol yang membuat salah satu penumpang, Zack, tertarik keluar dan terjatuh tepat di hadapan Ross dan Dylan. Dan tak lama berselang, temannya yang lain, Chloe dan Alex juga tiba di sana. Semua mulai memperlihatkan kepanikannya dan tak lama kemudian mereka mendengar suara dari pesawat yang terjatuh di sekitar rawa tersebut. Chloe yang sampai saat itu masih shock kemudian ditenangkan oleh Alex, sedangkan Dylan dan Ross pergi ke tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Di lain tempat, salah satu kru Andre, Casey, masih terjebak di bawah jok pesawat yang jatuh. Austin mencoba untuk menyelamatkan dan mengeluarkan, namun sepertinya usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Di kokpit, Austin mendapati kedua pilot dan mengendalikan pesawat mereka juga tewas. Dan tak lama berselang, Dylan dan Ross tiba. Mereka mencoba untuk membantu dan mengeluarkan Casey yang saat itu masih terjebak, namun sepertinya mereka gagal. Sementara air berlahan mulai naik dan mengisi ruangan pesawat tersebut. Waktu mereka tak banyak lagi selain harus mengevakuasi para korban yang masih hidup dan menyelamatkan barang-barang penting. Dylan menyarankan agar mereka menggunakan perahu dan untuk menyelamatkan Casey agar kursi yang mengapitnya untuk segera dipotong. Pada akhirnya mereka pun berhasil dan keluar dari pesawat tersebut. Saat Dylan dan Andre hendak naik perahu, dari kejauhan terdengar dari suara orang yang masih misterius. Andre yang mencurigai kalau itu adalah suara Victor segera meminta semuanya untuk masuk kembali ke dalam pesawat. Dylan sempat tak setuju dengan saran Andre. Namun karena sedikit paksaan dan ancaman dari Andre, yang akhirnya semua kembali masuk ke dalam pesawat. Di lain tempat, Chloe dan Alex juga mendengar suara yang sama. Mereka kemudian berjalan untuk mendekati sumber suara hingga tibalah mereka di rumah Victor. Di sana terlihat kalau rumah tersebut telah dijadikan sebuah tempat pameran peralatan-peralatan khas psikopat. Dan tak lama berselang, dari luar terdengar seperti suara orang yang berjalan menghampiri ke arah mereka. Tanpa rasa curiga, Alex berinisiatif untuk mengecek keluar rumah. Dan seperti apa yang saya pikirkan, bahwa benar kalau Victor masihlah hidup, dan dia kemudian menangkap lalu memenggal kepala Alex di hadapan Chloe. Melihat itu, Chloe tak punya pilihan selain harus pindah dari sana. Dia terus berlari sementara Victor berada di belakang dan mengikuti dan tibalah di lokasi pesawat. Victor berhasil menangkap dan membunuh Chloe dengan membenturkan kepalanya ke jendela hingga hancur. Setelah itu, Chloe diseret dan diletakkan di atas tanah, lalu Victor pun pergi dari sana. Sementara di pesawat, air masih memenuhi kabin dan Casey masih terjebak di kursi pesawat. Caitlin yang masih berusaha untuk membantu, dan di sana tiba-tiba ada seekor ular yang melintas di dekat hingga membuatnya panik dan keluar dari dalam pesawat. Austin yang takut kemudian menutup pintu dan ternyata Victor sudah ada di dalam, kemudian memenggal kepalanya dengan kapak. Sementara Caitlin yang sedang berada di luar ponselnya mendapat sinyal dan kemudian dia mencoba untuk menghubungi pihak polisian. Dan belum sempat berbicara banyak, Victor lalu menangkap dan kemudian membunuhnya. Casey yang masih sekarat tak mampu untuk berbuat apa-apa. Victor kemudian menginjak kepala dan membunuhnya dengan cara menenggelamkannya. Sementara yang lain tidak bisa membantu dan hanya bisa menyaksikan dari dalam badan pesawat. Di dalam, Andre yang dan Sabrina sempat bertengkar karena ternyata sang manajer Andre, Caitlin, telah membohongi mereka mengenai imbalan yang ditawarkan karena sebenarnya mereka tidak mendapatkan $1 juta, melainkan hanya $25.000. Di luar, tiba-tiba ponsel yang sempat digunakan Caitlin itu berdering dan kemudian diam. Dan yang lain mencoba untuk menghubungi petugas, namun mereka tidak bisa menggunakan ponsel tersebut karena telah terkunci. Di saat yang sama, Victor yang tiba lalu mulai memotong badan pesawat dengan bel sander. Dan ketika pisau pemotong mengenai kabel, semua kelistrikan di dalam menjadi nyala kembali. Di dalam, Dylan yang memiliki ide kemudian mengatakan kepada yang lainnya agar mereka memanfaatkan listrik dan menyalakan mesin. Karena jika turbin diaktifkan, maka itu bisa menyedot dan menghancurkan tubuh Victor. Singkatnya, Dylan langsung menuju ke ruangan pilot dan mulai menjalankan rencana mereka. Namun, di saat yang sama, Victor berhasil membuat celah kemudian masuk ke dalam pesawat, dan di sana dia tidak menemukan siapa-siapa karena mereka sudah melarikan diri dari celah bodi yang pecah. Andrew dan yang lainnya sudah berada di luar, tak tega meninggalkan Dylan sendiri, kemudian memerintahkan salah seorang timnya untuk menyusul dan menolong Dylan yang masih di dalam sana. Di sisi lain, Sabrina dan Ross sedang sibuk dengan pertengkaran mereka, dan Sabrina yang telah berhasil merampas ponsel kemudian pergi dari sana. Dan di saat bersamaan, Victor datang akibat suara pertengkaran mereka tadi. Ross dengan segera menyelamatkan diri dengan memanjat di atas pohon, sedangkan Sabrina bersembunyi di balik sampan.
Victor yang masih mencari mulai berjalan mendekat ke arahnya, dan tak lama kemudian ponsel yang dipegang itu berdering dan ya, Victor berhasil menangkap kemudian membunuhnya. Di saat yang sama, Dylan berhasil menyalakan mesin pesawat. Di sana juga sudah ada Andrew, dan dari kejauhan Ross yang mulai berjalan mulai menuju ke arah mereka. Di belakang ternyata juga ada Victor mengikutinya, kemudian menangkap dan membanting hingga Ross terjatuh ke tanah. Victor lalu mengeluarkan kapak dan siap untuk membunuh Ross. Namun di saat yang sama, Andrew mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan menembakkan flare guns ke wajahnya. Karena grogi, tembakan Andrew selanjutnya selalu meleset dan Victor tengah siap untuk menyerang mereka. Namun di saat bersamaan, Dylan kemudian mengorbankan dirinya dengan mendorong Victor masuk ke dalam turbin hingga tubuh keduanya hancur. Kabar tersebut kemudian disorot oleh media dan ditampilkan di beberapa televisi. Di lain tempat, seorang sedang menyaksikan berita tersebut. Dia adalah Maribeth yang kemudian berdiri lalu mengokangkan senapangnya. Film pun berakhir. Halo semuanya, jika ada film lain yang baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.